Halo semuanya, perkenalkan saya Made Evi Damayanti, NPM 224111186, kelas manajemen 22C. Di sini saya akan membahas jenis dan tahap-tahap wawancara dalam manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah aspek kunci dalam operasional setiap organisasi. Salah satu alat penting dalam SDM adalah proses wawancara. Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi calon terbaik dan memastikan mereka sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, jenis-jenis wawancara. Ada beberapa jenis wawancara dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, wawancara seleksi. Wawancara seleksi digunakan untuk menilai apakah seseorang kandidat cocok untuk posisi yang ditawarkan. Fokus pada keterampilan, pengalaman, dan motivasi kandidat. Kemudian bertujuan untuk mengidentifikasi calon terbaik. Yang kedua, wawancara penilaian kinerja. Wawancara penilaian kinerja dilakukan dengan karyawan yang sudah bekerja. Bertujuan untuk mengevaluasi kinerja karyawan, memberikan umpan balik, dan merencanakan pengembangan. Kemudian menentukan kebutuhan pelatihan atau peningkatan. Yang ketiga, wawancara keluar atau exit interview. Wawancara keluar dilakukan ketika karyawan meninggalkan organisasi. Bertujuan untuk memahami alasan perpisahan dan memperbaiki proses HRM. Kemudian menjaga hubungan positif dengan mantan karyawan. Yang keempat, wawancara teknis. Wawancara teknis lebih spesifik dan terfokus pada penilaian kemampuan teknis kandidat. Ini sering digunakan dalam rekrutmen untuk posisi teknis seperti pengembangan perangkat lunak, insinyur, atau desainer. Yang kelima, wawancara kelompok. Wawancara kelompok melibatkan beberapa kandidat yang diwawancarai secara bersamaan. Ini dapat membantu dalam menilai kemampuan bekerja dalam tim dan berkomunikasi. Selanjutnya, tahap-tahap wawancara. Setiap jenis wawancara melibatkan serangkaian tahap yang harus diikuti secara cermat. Yang pertama, persiapan wawancara. Tahap pertama adalah persiapan. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang pekerjaan yang tersedia dan profil kandidat yang diinginkan. Siapkan daftar pertanyaan yang relevan. Kemudian identifikasi tujuan wawancara, perencanaan pertanyaan yang relevan, pemilihan panel wawancara jika diperlukan. Yang kedua, pelaksanaan wawancara. Ini adalah inti dari wawancara. Ajukan pertanyaan yang relevan dan perhatikan dengan cermat respon kandidat. Gunakan teknik wawancara yang baik, seperti menggali lebih dalam dengan pertanyaan follow-up. Kemudian membangun hubungan positif dengan kandidat atau karyawan, memahami pertanyaan, dan mendengarkan dengan baik. Selanjutnya, catat tanggapan dan reaksi. Yang ketiga, evaluasi dan penilaian. Setelah wawancara selesai, evaluasilah kandidat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Catat kekuatan dan kelemahan mereka. Analisis semua informasi yang telah diperoleh dari wawancara. Bandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian buat keputusan berdasarkan hasil.
Yang keempat, umpan balik dan langkah selanjutnya. Akhirnya, berikan umpan balik kepada kandidat terlepas dari hasil wawancara. Ini adalah etika yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Berikan umpan balik kepada kandidat atau karyawan. Diskusikan langkah selanjutnya, seperti tawaran pekerjaan atau rencana pengembangan. Selanjutnya, wawancara adalah alat yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia atau HRM, karena memberikan berbagai manfaat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Berikut adalah beberapa manfaat utama wawancara dalam konteks HRM. Yang pertama, penilaian kemampuan dan kepribadian. Wawancara memungkinkan perusahaan untuk mengukur kemampuan teknis dan kepribadian kandidat. Ini membantu dalam menilai sejauh mana seorang kandidat sesuai dengan posisi yang ada dan sejauh mana mereka cocok dengan budaya perusahaan. Yang kedua, pemahaman yang lebih mendalam. Wawancara memberikan kesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman, motivasi, nilai-nilai, dan tujuan karir kandidat. Ini membantu HR dalam menentukan apakah kandidat memiliki visi dan tujuan yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, evaluasi keterampilan soft skill. Wawancara dapat digunakan untuk menilai keterampilan soft skill kandidat seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan interpersonal, kepemimpinan, dan kemampuan bekerja dalam tim. Ini penting dalam menentukan sejauh mana kandidat dapat berkontribusi pada lingkungan kerja. Yang keempat, penilaian kesesuaian dengan kebutuhan spesifik. Wawancara memungkinkan HR untuk menilai sejauh mana kandidat memenuhi kebutuhan spesifik posisi yang tersedia. Ini mencakup evaluasi apakah kandidat memiliki keterampilan teknis yang diperlukan. Yang kelima, menggali informasi tambahan. Wawancara adalah kesempatan untuk menggali informasi tambahan yang mungkin tidak terungkap dalam CV atau lamaran pekerjaan. Ini dapat mencakup penjelasan tentang pengalaman kandidat, prestasi, atau proyek-proyek sebelumnya. Yang keenam, interaksi dan kepuasan kandidat. Wawancara memberikan kesempatan bagi kandidat untuk berinteraksi dengan perusahaan dan tim HR. Ini dapat menciptakan kesan positif pada kandidat dan meningkatkan tingkat kepuasan mereka terhadap proses rekrutmen dan perusahaan. Yang ketujuh, pengambilan keputusan yang lebih baik. Wawancara membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih informatif dalam memilih kandidat terbaik untuk posisi yang ada. Ini membantu dalam mengurangi risiko pemilihan yang salah. 8. Pemahaman mendalam tentang kebutuhan perusahaan. Melalui wawancara, HR dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang kebutuhan dan tujuan perusahaan dan bagaimana kandidat potensial dapat berkontribusi untuk mencapainya. Yang ke-9, umpan balik dan pengembangan. Wawancara juga dapat digunakan sebagai peluang untuk memberikan umpan balik konstruktif kepada kandidat bahkan jika mereka tidak dipilih.
Ini dapat membantu kandidat dalam pengembangan diri mereka. Kesimpulannya, demikianlah jenis dan tahap-tahap wawancara dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Wawancara adalah alat yang sangat penting dalam memilih karyawan yang tepat untuk perusahaan. Memahami jenis-jenis wawancara dan langkah-langkah yang tepat dalam prosesnya adalah kunci keberhasilan dalam manajemen sumber daya manusia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.